Tahu Liga Champion? Hah? Bentar lagi Madrid lawan City playoff Liga Champion. Itu kalau Liga Champion kadang-kadang di pinggir-pinggir lapangan tuh ada gambar-gambar sponsor-sponsor, ada tulisan say no to rasisme. Itu kalau nonton Liga Champion ada tuh. Itu nontonnya Liga Zimbabwe sini. Say no to rasisme, anti rasisme. Artinya apa? Jangankan masyarakat muslim, orang Eropa sekalipun, Amerika sekalipun, berbagai belahan dunia sudah muak yang namanya ujaran kebencian atas nama suku. Makanya saya kasih contoh sekarang di Spanyol, kalau ada pemain misalkan berkulit hitam, saudara, yang dari suku tertentu kemudian diejek-ejek oleh orang kulit putih, itu bisa dipidana, saudara. Itu dikecam rame-rame oleh media, oleh lain sebagainya. Kenapa? Karena memang kebencian atas nama suku, rasisme merupakan tindakan primitif yang tidak sesuai dengan adab manusia, saudara. Betul, betul. Makanya udah nggak nyambung, udah bukan zamannya. Umat diadu domba, habaib kiai diadu domba dengan kebencian-kebencian rasisme, saudara. Kebencian-kebencian atas nama suku lah, saudara. Kebencian-kebencian bawa-bawa masalah nasab lah, saudara. Babagik. Masya Allah, saya sampaikan ini karena cinta, saudara. Enggak, ini bukan soal ilmiah. Kalau soal ilmiah udah clear. 2 kali kami ajak diskusi dengan baik-baik, orangnya nggak datang, saudara. Udah kelar kalau soal ilmiah. Enggak, ini bukan soal ilmiah, saudara. Kalau soal ilmiah, buku udah selesai. Setelah itu kita nggak butuh pengakuan. Pengakuan datangnya dari ulama-ulama besar, dari Ibnu Hajar Al-Haytami, dari Imam Murtada Az-Zabidi. Emang mereka orang-orang bodoh? Mereka orang-orang nggak ngerti, saudara. Urusan masalah nasab habaib yang ramai belakangan ini, enggak, udah selesai. Kalau setelah itu masih ada yang nggak percaya, sabodo teing, saudara. Gampang, nggak ribet-ribet. Mereka yang percaya kepada habaib, saya doakan mudah-mudahan besok di akhirat dikumpulkan sama Habib Abdullah Al-Haddad, dikumpulkan sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dikumpulkan sama Habib Umar bin Hafid, dikumpulkan sama Habib Salim Asy-Syatiri, dikumpulkan sama Habib Gures Baharun, dikumpulkan sama ulama-ulama kita. Amin ya Rabbal. Tapi kalau yang nggak percaya, saya doain besok di akhirat mudah-mudahan dikumpulkan sama Fuad Pleret, Imat, Mama Gupron. Amin, amin. Gitu aja kok ribut. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Terserah masing-masing, saudara, nggak usah ribut. Lakum dinukum waliyadin, sungguh terlalu. Nggak usah bakal ribut. Habib kiai diadu domba. Makanya saya katakan, enggak, ini bukan soal ilmiah. Kalau ilmiah udah kelar. Ini bukan soal ilmiah, bukan soal kajian. Ini soal kebencian. Ini soal kedengkian. Ini sadar atau tidak, ini adu domba sesama anak bangsa, saudara. Betul? Betul? Ini adu domba sesama anak bangsa, saudara. Habib Makiai dibikin ribut, umatnya dibikin ribut. Judi online-nya makin merajalela, saudara. Habib Makiai dibikin ribut, judi online makin gila-gilaan. Anda tahu data dari PPATK, itu perputaran uang haram dari judi online 1 tahunnya lebih dari 300 triliun, saudara. Sampai anak-anak kecil yang main judi online jumlahnya lebih dari 109 anak kecil di bawah umur main judi online. Judi gila-gilaan, mulai dari rakyat sampai pejabat, mulai dari umat sampai santri sampai ustadz. Saya tahu ada yang kena judi online, saudara. Terus Habib Makiainya disuruh ribut urusan nasab. Umat yang belum bisa baca Quran masih banyak, yang belum sholat masih banyak. Terus Habib Kiai disuruh ribut, saudara. Disuruh tutup mata. Narkoba makin gila-gilaan merajalela. Lebih dari separuh isi penjara di Indonesia yang sudah overload ini. Penjara Indonesia udah overload, saudara. Ini keterangan dari Kemenkumham. Penjara di Indonesia itu sudah lebak di atas muatannya. Kalau satu penjara muatannya harusnya 10 orang satu kamar, jadi 20 orang bisa-bisa satu kamar, saudara. Saking overloadnya. Lebih dari 50% isi penjara di Indonesia itu adalah kasus narkoba. Luar biasa. Terus Habaib Makiainya disuruh ribut urusan nasab, saudara. Diadu domba urusan suku, rasisme. Apa ini, saudara? Kegilaan macam apa yang kita lakukan? Siapa dalang di balik ini, saudara? Habaib Makiai disuruh ribut urusan nasab. Korupsinya makin gila-gilaan. Lu gila, saudara. Korupsi 271 triliun. Penjaranya 6 tahun setengah. Edante. Korupsi 270. Orang Kuningan tahu 271 triliun. Itu 271 triliun kalau dibeliin seblak Kuningan tenggelam seblak, saudara.
271 triliun. Penjaranya 6 tahun. Saya mau tanya orang Kuningan, ente dikasih 271 triliun, di penjara 6 tahun setengah, mau nggak? Wah, tampang-tampang nabi nih. Habaib Kiai diadu domba, uang negeri dirampok, korupsinya makin gila-gilaan. Habaib Kiai diadu domba, laut dipagerin, saudara. Tahu Firaun? Tahu Firaun? Sejahat-jahatnya Firaun nggak pernah magerin laut merah. Laut dipagerin, air ada sertifikatnya. Edante. Ente kalau ketemu kali, buru-buru sertifikatin, saudara. Sebelum disertifikatin sama orang. Ini nggak main-main urusan kedaulatan rakyat, kedaulatan bangsa, kedaulatan negara. Anda tahu, saudara, pantai, yang namanya pantai itu kalau dikuasai, saudara, keluar masuk negara lewat bandara bisa diawasi. Keluar masuk negara lewat pelabuhan bisa diawasi, saudara. Tapi kalau keluar masuk negara, pantai dikuasain sepanjang-panjangnya, siapa yang bisa menguasai kalau dia keluar masukkan senjata, saudara? Siapa yang bisa mengawasi kalau ada yang keluar masukkan narkoba, saudara? Siapa yang bisa mengawasi kalau ada yang mengeluar masukkan obat-obatan terlarang, saudara? Ini soal kedaulatan negara. Kita cinta NKRI. Kedaulatan kita mau diobok-obok, pantai kita mau diampok, tapi Habaib Kiai diadu domba, disuruh ngurusin hal yang tidak penting. Musyahin. Ini namanya musyahin. Orang yang seperti itu kalau nggak tobat minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, besok malam nisfu Sya'ban nggak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang seperti itu dikasih taufik dan hidayah Allah taala. Termasuk kita. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya nggak ada urusan, saudara. Kami cinta kepada NKRI. Ini negeri kita Bhinneka Tunggal Ika. Betul? Jangankan nama muslim, saudara. Jangankan yang beda suku, beda agama sekalipun, selama dia nggak ganggu kita, nggak bakalan kita ganggu dia, saudara. Betul? Betul. Ini Indonesia sudah rukun, sudah tentram, sudah damai. Ke Bukhari tamat ijazah itu dapat dikalahkan oleh hanya orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, padahal dia bodoh, akhlaknya kemana-mana, tidak mencerminkan ajaran-ajaran Nabi, tidak punya kesantunan. Kalau ceramah kayak anjing gila, mencaci sana, mencaci sini, kiai dicaci, masyarakat digoblok-goblokin, pemerintah digoblok-goblokin, presiden digoblok-goblokin, apalagi polisi digoblok-goblokin, tentara digoblok-goblokin, padahal dia sama sekali tidak berilmu, baca Quran ngacak, apalagi baca kitab kuning. Kenapa bisa terjadi selama ini? Di sini karena ada penjajahan spiritual. Ada apa? Penjajahan spiritual yang dibangun di atas kebohongan dan kedustaan, cerita-cerita palsu, sejarah-sejarah palsu yang kemudian ditanamkan di kita orang-orang Indonesia agar mempercayai mereka sebagai keturunan Nabi. Pas ditanya mana dalilnya nggak punya dalil, ditanya kitabnya nggak punya kitab, ditanya tes DNA-nya melenceng kemana-mana. Jangankan sebagai keturunan Nabi, turunan Arab aja bukan. Ini tepuk tangan maksudnya begini. Ini tepuk tangan tuh maksudnya apa? Cocok? Bu, cocok? Setuju, Bu? Habib bukan turunan Nabi, setuju? Sebelah sini Habib